Tunggilan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti biasanya GKJW Lumajang tiap hari Kamis petang mengadakan ibadah Patuen. Namun karena masih dalam suasana pandemi COVID-19, ibadah keluarga diadakan secara online. Mengawali ibadah pada petang hari ini, kita pujikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 29 baitnya yang pertama dan yang kedua. Sumangga sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya, srono kidung pamuji, haleluya, yang percaya nyawiji, haleluya, yang tresno tulus sekti, haleluya. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang bertahta dalam surga, terima kasih buat hari yang telah kami jalani dari pagi, siang, hingga sore hari ini. Sungguh banyak berkat, makanan, kesehatan, ataupun keselamatan yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih juga buat berkat perlindungan-Mu ya Tuhan. Tuhan, banyak sekali perbuatan kami yang tidak berkenan di hadirat-Mu, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dengan kerendahan hati kami memohon belas pengasihan-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami seturut kehendak-Mu. Pada petang hari ini kami akan memulai ibadat keluarga secara online. Kiranya Engkau menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema ibadat pada petang hari ini terambil dari Amsal 17 ayatnya yang ke-14. Yang berbunyi, memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini kami akan membuka dan menggumuli firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami bisa menerima firman-Mu dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Isining kabar kabingahan dari KPJ 192, kita pujikan terlebih dahulu sebelum membuka kitab suci. Matius 5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-26 demikian. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil
harus diserahkan dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sampai engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada sore hari ini adalah memulai pertengkaran. Sebuah stasiun TV melaporkan sebuah kekerasan tragis yang terjadi di suatu daerah. Seorang pria telah membunuh sahabatnya ketika mereka sedang berdebat mengenai perbedaan pandangan politik mereka. Ketika ia ditanya mengapa ia melakukan, ia menjawab dengan kata-kata yang sangat menakutkan. Kami memulai diskusi dengan damai, sehingga kemudian kami berdebat. Karena kehilangan kata-kata, akhirnya saya membunuh dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertengkaran diawali dengan sebuah kemarahan. Tragedi ini mengingatkan kita akan pengajaran Yesus dalam Matius 5 yang telah kita baca tadi tentang hubungan yang erat antara amarah dan pembunuhan. Yesus mengingatkan kita bahwa amarah yang disertai dengan kebencian adalah pembunuhan, yang juga itu dihukum oleh Allah. Untuk meredakan amarah, Yesus memberikan nasihat praktis tentang bagaimana seseorang yang memiliki ganjalan dalam meredakan amarahnya. Pada Matius yang kelima, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-26, sudah disebutkan di sana bahwa kita harus berdamai dahulu dengan lawan kita. Kita harus meminta maaf dahulu dengan musuh kita. Dan yang terpenting, bahwa kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Baru kita disebut layak menghadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua harus benar-benar memperhatikan amarah yang ada di dalam hati kita. Kita mungkin berpikir bahwa kita dapat mengendalikannya. Kita dapat mengendalikan amarah yang ada dalam hati kita. Tapi sayangnya, sering justru amarah itulah yang mengendalikan diri kita dan menyebabkan kita berbuat hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan pada saat kita berpikir sehat. Seperti halnya pertengkaran dan pembunuhan, itu terjadi ketika kita sedang berpikir tidak sehat. Dalam 1 Yohanes ayatnya yang ketiga, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 disebutkan bahwa orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Itulah sebabnya kemarahan yang tidak terselesaikan perlu dipandang sebagai bom waktu yang dapat meledak dan menghancurkan diri sendiri dan dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada diri orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang
tidak semua amarah itu salah. Bapak Ibu pernah marah bukan? Bolehkah kita marah? Tentu boleh. Semua orang pernah marah. Tuhan memberi banyak sekali rasa pada diri kita, termasuk rasa marah. Namun, semua amarah yang salah perlu disadari dan diakui. Sebelum hal itu membawa kita pada suatu pembunuhan atau pertengkaran. Amarah yang membabi buta membuat kita salah arah dan tidak bisa membendungnya. Dalam Amsal yang ke-17 ayat yang ke-14 dikatakan, sekecil apapun keran yang dibuka, sekecil apapun keran air yang dibuka, kita tidak bisa menadahi air yang menetes. Demikian juga dengan perbantahan dan perdebatan. Semakin lama akan semakin seru dan semakin gregetan dan akhirnya mati kau. Seperti seorang pembunuh yang kita dari awal tadi, seorang pembunuh yang lama-lama gregetan. Dan solusinya Bapak Ibu bisa membukanya di Mazmur 4 ayatnya yang ke-5. Bisa Bapak Ibu baca sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa kita tidak hanya mengampuni dan menyelamatkan kita, tetapi setiap hari Dia juga memberkati kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya melalui persembahan yang telah kita persiapkan. Persembahan diiringi oleh Kidung Pasamuan Jawi 161, Jiwo Rogo Kawulo. Jiwa raga kawula kunjuk mring Sang Pamarta, mugi dados lantaran kamulyaning Pangeran, kamulyaning Pangeran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah pada petang hari ini, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih atas mujizat-Mu yang terjadi setiap hari dalam kehidupan kami. Di masa pandemi ini ya Tuhan, banyak sekali orang yang mudah tersinggung dan mudah marah. Ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberi pengertian. Ajarilah kami untuk selalu bisa mengendalikan amarah yang ada dalam diri kami masing-masing, agar kami bisa saling mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami untuk selalu sabar dalam menghadapi berbagai persoalan. Ya Tuhan, setiap hari Engkau selalu memberkati kami, dari bangun pagi sampai pagi lagi. Dari kesehatan, makanan, minuman, keselamatan, serta pekerjaan yang menghasilkan uang ya Tuhan. Dan dari penghasilan yang kami dapatkan ini, kami bisa membawa sedikit persembahan. Persembahan kami yang tidak seberapa ini, kiranya Engkau memandangnya ya Tuhan. Kiranya Engkau menjadikan persembahan kami yang tidak seberapa ini menjadi harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ibadah telah usai, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau menyertai di tiap langkah kami. Dan akhirnya ya Tuhan, anugerah dari Bapa di surga melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus senantiasa menyertai kami, menyertai kita sekalian
sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem Raharjo. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem Raharjo sing Gusti kita tumrap ring kita. Tentrem Raharjo sing Gusti kita